mahalnya ekonomi di kita itu karena panjangnya mata rantai ekonomi. Panjang sekali. Iya, betul sekali. Dan semua meja itu ada biayanya. Akibatnya sampai ke sini mahal jadinya. Nah, kami memberikan permodalan bersama-sama dengan perbankan tentu, tapi jaminan kami. Jadi kami jadi bapak angkatnya, yang waktu itu mendapatkan permodalan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Kalau berbicara tentang podcast, tentunya Mutiara tidak sendirian karena di studio Tribun Lampung tercinta pada hari ini Mutiara sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya hebat yang akan berbagi wawasan dan informasinya nih kepada Tribuners di rumah. Dan pada podcast Tribun Lampung kali ini tema yang diangkat adalah seputar Warung Pancasila. Nah Tribuners mungkin penasaran kan apa itu Warung Pancasila gitu kan? Langsung saja Mutiara perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada hari ini, yaitu ada Bapak Petrus Chandra. Halo Pak Petrus. Halo Muti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Petrus? Alhamdulillah sehat. Mantap. Pak Petrus ini sudah luar biasa sekali semangat untuk berbagi wawasan dan informasinya ya kepada Tribuners di rumah hari ini dengan tema seputar Warung Pancasila ya Pak Petrus. Oke, sebelum kita beralih ke pertanyaan seputar Warung Pancasila, mungkin Mutiara untuk awalan ingin menanyakan nih, kan sejauh ini katanya perekonomian Indonesia ini udah semakin kuat di tengah globalisasi yang sebenarnya melambat. Nah, kalau untuk Pak Petrus sendiri melihat ekonomi di Indonesia itu seperti apa sih Pak saat ini? Kalau kita melihat data statistik, Indonesia ini pertumbuhan yang terbaik di antara terburuk. Kita terbaik tapi di antara yang terburuk. Ya, karena terbaik ini bukan karena kita hebat sendiri, tapi karena negara-negara lain itu sedang terpuruk. Ya, tapi itu juga orang bilang in the country of blind man, one eye man become a king. Kita beruntung karena dikaruniai oleh Tuhan bumi yang subur, bumi yang penuh dengan mineral, sehingga ketika terjadi krisis, yang kena itu adalah pariwisata, turisme, ya. perdagangan. Maka Singapura paling banyak turisme, penerbangan, tapi toh harus makan. Betul. Beruntunglah kita ada petani yang tetap nanam padi. Iya. Karena kita memiliki SDA yang luar biasa ya Pak. Dan kita punya SDA yang namanya nikel, batu bara. Dulu dunia membenci batu bara. Dia bilang ini pencemaran lingkungan, carbon emission. Sekarang dari itu ada choice. Iya betul. They back to coal. Ketika dunia ini semua berjalan menuju mobil listrik, Indonesia jadi primadona karena kita punya nikel yang terbesar di dunia. Iya, betul sekali. Jadi memang sejauh ini kalau berbicara tentang perekonomian Indonesia itu sebenarnya bisa dikatakan terbaik, tapi masih dari yang terburuk seperti itu ya Pak. Waktu itu. Nah, Oke. Sekarang ini kita menuju yang terbaik, emang terbaik. Oke. Jadi we will be, ada yang bilang mungkin nanti kita bisa jadi G8. Kita sekarang udah G20. Iya, betul sekali. Very soon kita akan mungkin naik jadi G8, G8. Oke, kita doakan ya, semoga nanti waktu generasinya Muti. Oke, siap. Nah, tapi kan sebenarnya kalau berbicara tentang ekonomi tadi sudah dijelaskan seperti apa nih ya pandangan Pak Petrus seputar perekonomian di Indonesia. Berbicara tentang ekonomi, ini kan ada istilah namanya ekonomi kerakyatan. Ya kan, terus juga kan ada fenomena warung kelontong gitu kan, yang memang di Indonesia banyak sekali, hampir di setiap daerah, bahkan di jalanan pun kita melihat banyak sekali warung kelontong. Nah, sebenarnya apa sih definisi menurut Pak Petrus ya ekonomi kerakyatan ini, dan bagaimana peran dari warung kelontong ini demi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia? Menurut saya para pemilik warung kelontong itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa itu Pak? Ya tapi maaf, mereka terlupakan. Dulu waktu saya kecil, itu kalau perlu apapun juga ke warung. Karena mau ke pasar jauh, harus naik angkot. Atau naik ojek. Belum ada ojek. Belum ada ojek. Oplet, benar namanya oplet. Dan pasar itu adanya pagi, siang udah nggak ada lagi. Jadi warung kelontong ini adalah betul-betul suatu ekonomi masyarakat yang sudah bertahun-tahun
membantu bapak saya, kakek saya, dan saya waktu kecil. Tetapi saya melihat warung kelontong yang di tempat saya kecil hampir semua sudah tergusur. Baik tergusur oleh teknologi karena orang begitu banyak angkot, Gojek atau kendaraan ke pasar atau ke mall, atau dengan warung-warung franchise yang besar. Saya nggak sebut namanya, sehingga para pahlawan ini tergusur dari segi permodalan, teknologi, dan sebagainya, dan gengsi. Belanja ke mall dong, iya, betul belanja sekali. ke warung kita itu panas, sesek. Kalau ke toko itu adem. Banyak yang bisa dilihat tentunya. Jadi saya bilang bahwa tetapi kita punya dasar negara namanya Pancasila, namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau semua datang ke franchise yang high capital, siapa yang mesti ngurusin desa-desa? Kenapa di desa-desa yang tidak terjangkau tetap ada warung kelontong, di kota tergusur? Ada satu daerah namanya Sumatera Barat. Kenapa di Sumatera Barat tidak ada? Iya, betul sekali. Saya tidak ngomong ya. Iya. Tapi artinya, that's the best. Itu saya bilang harusnya kita lihat di mana rakyat dilindungi oleh negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Musyawaratan dulu nih. Iya, betul sekali. Bermusyawarah dong. Kalau nggak bermusyawarah nanti gimana ngisi rakyat? Tapi nomor 5, keadilan sosial. Ini yang menurut saya perlu kita ingatkan. Waktu saya kecil, waktu mungkin Muti belum lahir, iya betul sekali. tanya bapak ibunya, belanja kemana? Mungkin ke pasar itu seminggu sekali, atau hanya pagi, pasar basah. Malah dia bilang ada yang pasar Kemisan dan sebagainya. Iya betul, pasar Minggu dan jadi sebagainya. saya mengatakan, seperti halnya guru sebagai pahlawan yang tanpa ada jasa, dan warung pahlawan yang terlupakan. Ini cukup menarik ya, karena memang fenomena ini sebenarnya fenomena yang harus ditelaah. Kenapa gitu kan? Kalau di daerah perkotaan, warung kelontong ini bisa tergusur, tadi sudah disebutkan banyak sekali faktor sebenarnya yang membuat mereka tergusur akhirnya. Mungkin dari faktor teknologi kah, modal kah, dan juga mungkin kalah saing dengan franchise-franchise yang memang udah high class dan sebagainya. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Petrus beberapa kali tentang Pancasila, di mana kita memang harus menjunjung tinggi Pancasila ini karena merupakan dasar negara. Nah, menurut Pak Petrus sendiri, seberapa penting sih sebenarnya menerapkan prinsip atau poin-poin dalam Pancasila dalam bidang ekonomi? Sangat penting. Asal diterapkan. Dengan baik tentunya. Dengan baik, bukan hanya diucapkan. Banyak sekali hal-hal yang bagus diucap, tapi tidak dilaksanakan. Saya hanya mengatakan bahwa mengapa pemerintah membiarkan atau meminta tolong para pemilik warung itu berjuang di kampung-kampung yang belum ada pengusaha besarnya. Tetapi mereka yang sudah di kota dibiarkan tergusur, dibiarkan bersaing dengan pengusaha besar. Pengusaha besar yang tentunya Kalau secara mau modal fair, minta juga dong orang yang punya toko di kota besar, misalnya buat toko 5 di kota besar, buat 1 di kampung, yang jauh, supaya terjadi pemerataan. Jangan waktu susah, nggak ada listrik, nggak ada jalan, ini si rakyat buka warung kelontong. Begitu sudah jadi, dia bikin di sebelahnya. Kita bilang, coba dong, katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan rakyat kota saja. Begitu. Oke.
Jadi memang penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam dunia ekonomi ya. Betul. Karena memang untuk mensejahterakan rakyat tentunya dengan Betul. bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, ini kan Pak Petrus sendiri sebenarnya ikut terlibat langsung ya atau Betul. turun langsung untuk Betul. bisa mengembangkan perekonomian dan membuat ekonomi Indonesia khususnya di Lampung ini menjadi lebih kuat. Kenapa Pak Petrus akhirnya memilih untuk turun langsung demi kemaslahatan masyarakat dan juga demi kemajuan ekonomi di Indonesia? Karena saya orang Lampung, pertama. The reason pertama adalah first reasonnya karena orang Karena saya Lampung. orang Lampung. Yang kedua, saya dari keluarga yang maaf miskin sekali. Dan waktu itu kami itu datang ke warung itu. Dan kalau lagi tidak punya uang, kita bisa ngutang di warung itu. Atau istilahnya bon. Bon. Iya, betul. Karena dia kenal. Saya tanya, apakah Anda bisa ngutang di warung-warung itu? Yang besar gitu. Bisa, Ibu? Bisa. Jadi sekarang itu, rasa persaudaraan, rasa paguyuban hilang. Dibatasi dengan cash register. Nggak ada duit, nggak bisa belanja. Kalau pas lagi tanggung bulan, emak ini mau kemana? Dulu masih ada tuh ngebon. Iya, istilahnya ngebon dulu. Iya dong, masih bisa ngebon. Ada ikatan silaturahmi. Saya nggak ada lagi. Betul. Budaya gotong royong kita tuh sudah Sedikit tergeser. tergeser. Ya itu yang saya bilang. Padahal kita ini kan bangsa Indonesia, bangsa yang bersilaturahmi, bangsa yang ramah. Kata Bung Karno, Pancasila kalau diperas jadi Trisila, diperas lagi jadi Ekasila, namanya Ekasila. gotong Gotong royong. royong. Jadi gotong royong itu adalah sokong guru bangsa kita. Nah, jadi saya merasa bahwa di mana kita yang bersilaturahmi antar warga, di mall. Iya kan? That's it. Anak muda kita lebih suka main games, Menyendiri. menyendiri. Iya, betul sekali. Malah kadang-kadang belajar bahasa Korea. Emak-emaknya nggak ngurus anak, tiap hari belajar bahasa Korea. Iya, betul sekali, betul. Mungkin dia lebih kenal bintang film Korea daripada pahlawan nasional. Iya, karena memang di zaman saat ini ternyata banyak sekali istilah FOMO yang memang dirasakan oleh ibu-ibu dan juga anak-anak. Betul. Takut ketinggalan Nah, istilahnya. dan kalau bayangkan seorang ibu hari itu anaknya perlu susu atau sesuatu, suaminya belum punya gaji, ke warung tidak bisa ngutang, dia bilang suaminya, "Mas, anak perlu susu." Sedih nggak suaminya? Iya, pasti. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, tentu dia akan berbuat apa saja untuk anaknya. Risikonya mungkin terjadi hal yang negatif. Karena itu bukan kejahatan yang saja, kejahatan yang terpaksa. Demi memenuhi kebutuhan si anak tentunya. Kalau ada si warung, "Mas, tolong ya bon dulu, akhir bulan bayar." Karena punya nilai kekeluargaan tadi dan paguyuban. Karena Itu. dia kenal, Betul si sekali. Anu tuh. Nah, itu yang saya katakan. Mari saya mengetuk hati pemerintah, dinas sosial, aturan sosial, dinas perdagangan. Jagalah ekonomi kekeluargaan, paguyuban. Jangan tergusur oleh teknologi, kapital, dan segala macam. Betul, baik. Yang tergusur itu bukan, lihat berapa banyak supermarket yang bangkrut terhajar sama online. Tapi berapa banyak warung yang bangkrut karena. Iya. Tapi intinya saya tidak mengecam. Saya berterima kasih pengusaha sudah membuat ya mat itu, terima kasih. Tapi harus ada tempat juga untuk yang kecil. Ya, jangan biasanya ada warung yang rame, kita bikin sebelahnya aja, enak kok.
Bikin warung boleh, tapi jangan deket-deket sama yang sudah ada dong. Kasihan dia, begitu. Atau ini jadi bapak angkatnya dan sebagainya. Oke, baik. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi memang dengan adanya warung kelontong ini, apa ya, bisa dikatakan nilai-nilai Pancasila yang dulu kala memang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sekarang udah mulai tergeser nih ya dengan adanya teknologi dan sebagainya. Sudah tergeser ya dengan adanya teknologi dan sebagainya ini. Nah, Pak Petrus sendiri kan sampai turun langsung dikarenakan melihat situasi dan kondisi saat ini yang udah seperti bisa dikatakan kacau balau gitu kan dalam dunia perekonomian. Pak Petrus, lalu apa ya, ini kan ada pemberitaan ya, ada informasi baru yang Mutiara terima, ternyata ada warung Pancasila yang baru saja dibentuk dan katanya pertama di Indonesia dan di Lampung. Betul. Pak Petrus, sebenarnya kalau boleh tahu, mungkin kan Tribuners di rumah ini banyak yang belum tahu juga. Sebenarnya apa itu warung Pancasila? Sebetulnya ada 2 orang hebat yang memulai ini. Baik. Yang satu namanya Pak Yapto, Ketua Umum Pemuda Pancasila, yang sama dikenal dengan hal-hal yang lain. Dan seorang anak muda yang hebat namanya Asad Rashid, Ketua Kadin. Bayangkan satu ketum Pemuda Pancasila, yang itu ketum Kadin, yang dan juga itu waketum Pemuda Pancasila. Duduklah mereka dalam munasnya PP dikatakan harus, ini hasil munas loh, bahwa harus dimulai warung Pancasila di 3 provinsi besar, yaitu Jawa Barat, DKI dan Banten. Karena ini daerah yang sebagai pilot project lah. Nah, kemudian saya diundang dan saya jadi Dewan Penasehat di Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Saya bilang, Pak, saya orang Lampung, boleh nggak, walaupun Munas bilang 3 provinsi, boleh nggak tambah 1 orang Lampung, Lampung ya kan? Alhamdulillah secara spontan Pak Yapto, ya udah bikin. Kaget juga, ini hasil munas tuh. Nah, karena saya yang mengusulkan, saya bertanggung jawab untuk menjalankannya. Jangan ngomong doang. Iya. Ternyata memang tidak semudah omongan. Memulai itu susah. Jadi kita launching itu 1 Juni. Ada apa 1 Juni? 1 Juni Hari Raya Pancasila. Untung masih ingat. Masih ya, itu. Jadi karena 1 Juni itu kita launching warung Pancasila. Karena pada saat itu adalah sesuai dengan peringatan lahirnya Pancasila. Dan 10 Juli alhamdulillah kita sudah punya 5 warung Pancasila. Di Lampung? Di Lampung, di Bandar Lampung. Sebagai percobaan, walaupun banyak sekali tentunya tantangannya ya dalam membangun. Iya, tantangannya eksternal dan internal. Kalau bisa disebutkan apa saja itu tantangannya, Pak Petrus? Tantangannya tentu bisnis warung sudah established. Pasti orang tidak mau ada pemain baru. Pelanggan itu tentu juga nggak mau kehilangan pelanggannya. Nah, kami datang dengan konsep baru. Tentu sedikitnya ada keseimbangan yang terganggu. Contohnya, mahalnya ekonomi di kita itu karena panjangnya mata rantai ekonomi. Dari produsen itu mungkin dari pabrik ke wholesaler, ke grosir, ke pengecer, distributor, panjang sekali. Iya, betul sekali. Dan semua meja itu ada biayanya. Akibatnya sampai ke sini mahal jadinya. Tetapi karena semuanya mahal, nggak kerasa. Jadi sebenarnya yang menanggung high cost ekonomi adalah emak-emak. Jadi kalau kita bisa potong ini, jauh lebih. Tapi yang terpotong ini kan, ya tentu pasti. Tapi kita sampaikan, kita nggak minta banyak kok. Saya hanya bicara di warung yang kecil-kecil saja. Konsep kami itu memperkuat yang lemah, tapi tidak memperlemah yang kuat. Yang kuat. Yang kuat biar kuat. Misalnya, ya
di sekitar ini nih belum ada yang besar. Si kecil ini kalau nggak dibantu dia akan mati. Karena pelanggannya akan lari. Yuk kita pertahankan yang ini. Kita hanya minimal bisa nggak kesetimbangannya dijaga. Yang besar biarin orang yang mau datang ke toko besar, tapi yang ini jangan diutik. Itu loh. Kita mainnya di jalan kecil, di gang, yang mungkin sudah sekian puluh tahun. Itu loh. Nah itu tantangan pertama. Yang kedua juga mentalitas internal kami. Jadi kita ingin adik-adik kita di Pemuda Pancasila itu bekerja hal di dunia yang baru. Adik-adik kita tidak hanya menjadi, mohon maaf, menjadi security, ya mungkin tahulah adik-adik kami itu. Nah, yuk adik kita coba, yuk kita berdagang. Ya, sehingga ini bisa mengubah paradigma. Ini katanya ada Pemuda Pancasila paradigma baru yang lebih ramah. Minimal kalau bergabung dengan kami itu jangan takut Mas, keamanan kita jamin. Minimal keamanan lebih aman. Kita menjaga warung kita sendiri, kan bagus. Nah, itu yang keunikan yang kita pertahankan, ya, perpaduan antara adik-adik saya dengan warung yang sedang terancam nih keberadaannya dari segi permodalan, teknologi, itulah ya. Nanti detailnya kita bisa cerita. Tapi intinya kita sampaikan pada publik, pada para pengusaha. Terima kasih banyak. Anda telah membuat warung yang modern. Terima kasih. Ya. Jadi, tapi ini ada warung yang kecil. Tolong ya perhatikan juga. Ya minimal jangan diganggu. Betul. Kami membina yang kecil. Komplimen. Nah, lalu sejauh ini ketika misalkan Tribuners di rumah gitu kan penasaran dengan warung Pancasila, sebenarnya apa saja sih keuntungan yang akan didapatkan ketika Tribuners di rumah ini belanja di warung Pancasila? Kalau dari segi pelanggan langsung, tentu kita harapkan ya kita bilang barangnya lebih fresh karena baru dengan harga yang sama atau lebih murah. Ya, Pak ya. Tapi mungkin manfaat terbesar itu ada di warungnya. Jadi manfaatnya itu ada di warungnya. Kalau di ini ya manfaatnya nggak begitu, ya ada ya barangnya. Cuman nggak begitu signifikan. Ya misalnya lebih murah, yang pasti lebih. Di saat nggak ada minyak kita punya minyak. Jadi kita itu punya produk-produk di awal tuh yang gampang-gampang, beras, minyak, kebutuhan pokok ya, gula, telur. Kita nggak macem-macem. Karena emak-emak ini paling pusing kalau nggak ada minyak, nggak ada beras, nggak ada gula, nggak ada itu. Yang lain kita nggak. Kita mulai ini dulu nih. Nah, dan saya yakin kalau di 4 produk ini kita jagoan. Karena kita langsung dari minyak dari betul-betul pabrik minyaknya di bawah. Dan kita nggak buat minyak yang branded, tapi kita jual minyaknya yang minyak goreng curah rakyat. Ya kan? Karena yang mahal kan minyak itu yang mahal itu kemasan sama promosi. Iya betul sekali. Brandnya karena sudah punya nama. Karena promosinya luar biasa sekali dan itu membutuhkan dana yang. Nah, sama kemasannya. Betul. Ya, jadi kita coba dengan kan yang tidak boleh dikemas atau kemasan sederhana. Ya kita memotong tuh bukan karena kita pintar, karena memang kita itu. Kemudian telur kita langsung dari peternakannya. Jadi fresh dong telurnya, enggak telur udah seminggu. Dan karena ngomong tuh ya hal gitulah. Padi dari penggilingan berasnya. Nah, gula memang dari pabrik ya. Tapi artinya karena sedikitnya rantai ekonomi yang dilalui, maka produk kita lebih fresh dan mudah-mudahan lebih murah. Atau minimal tidak lebih mahal daripada tempat yang lain. Tetapi untuk warungnya penting. Karena kami memberikan modal kerja. Karena selama ini si warung ini, kalau belanja di mana?
digosir di mana-mana. Bayar nggak? Iya. Kadang-kadang kenapa dia tidak berkembang? Karena mungkin modalnya nggak cukup. Betul sekali. Orang datang ke warungnya lagi habis, terpaksa orang udah datang ke toko besar. Nah, kami memberikan permodalan bersama-sama dengan perbankan tentu, tapi jaminan kami. Jadi kami yang jadi bapak angkatnya, yang warung itu mendapatkan permodalan. Jadi misalnya dia dulu cuma bisa stok 100 kilo, bisa jadi 200 kilo. Oke. Baik. Jadi memang banyak yang dirasakan juga oleh si warung itu tadi ya. Warung itu penikmat benefit yang terbanyak. Kalau end user menikmati barang yang lebih baru, fresh dan juga harga yang lebih murah. Ya maksimal sama ya, tidak lebih mahal tentunya. Tidak lebih mahal. Oke, Pak Petrus, lalu seperti apa sih pembinaan yang dilakukan oleh pihak BP3 gitu sejauh ini? Tentu pertama kali kita mau coba pembinaan teknis, ya, karena mungkin para pemilik warung itu nggak tahu berapa hartanya. Kalau warung tuh begitu banyak barang kan, Pak untung nggak? Aduh, saya cuma lihat kalau tambah banyak barang saya, ya untung. Karena mungkin pembukuannya juga tidak rapi. Ya, betul ya sekali. kan Kadang dia tidak paham juga masalah mungkin pembukuan. Ya. Jadi kadang-kadang juga karena dia tidak bicara mengenai inventory control, kadang barang udah kada kelamaan. Dia lupa barang ini ada masa daluarsanya. Nah, kita akan bantu ya mulai dengan manajemen, keuangan dan inventory. Ya pelan-pelan lah ya, ekonomi yang sederhana, tapi yang terutama itu adalah bantuan permodalan. Karena itu memang itu paling utamanya. Ngomong ya. apa juga kalau nggak ada uangnya, aduh. Iya betul sekali, pondasinya istilahnya kalau dalam dunia bisnis. Nah, lalu sampai saat ini kan Warung Pancasila sudah launching. Seperti apa sambutan masyarakat di Lampung ini, Pak Petrus? Ya alhamdulillah, baik kalau nggak dibilang sangat baik. Ya, walau akhirnya yang saya tanggapannya baik. Maka kami turun langsung, Pak Ketum kita, Bapak Rio, Ketua Umum BP3 datang dari Bandung sampai ke Lampung. Betul dia kita turun sampai ke lapangan. Dan kita kemarin ketemu satu warung, saya lupa namanya. Dia bilang, Pak, sesuai dengan Bapak, itu beras itu dia masak dulu sebelum dia jual. Dia masak dulu, sehingga oh iya Pak, enak kok berasnya karena lebih kenapa? Untuk memastikan ya. Iya dong, dia juga nggak mau, jangannya nih berasnya. Nah jadi karena oh iya kenapa enak? Karena berasnya baru. Jadi klaim kita dan memang berasnya itu kita minta hari ini digiling, hari ini dikirim. Tidak biasanya kan beras itu sudah digiling masuk ke gudang segala lama. Ya, betul sekali. Beras kita baru digiling. Saya bisa jamin beras kita itu beras baru. Kadang-kadang belum dibumbuin pun sudah terasa tuh wanginya. Gitu, ya. Baik Pak Petrus, tadi kan Pak Petrus menjelaskan bahwasannya Warung Pancasila ini sudah dibuka atau launching di Bandar Lampung ada 5 titik nih ya. Iya. Nah, ada nggak sih Pak keinginan atau visi terbaru mungkin Warung Pancasila ini akan merambah ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di Lampung? Sangat, karena konsep yang dibuat oleh BP3 Pusat itu di setiap provinsi itu ada namanya DC, Distributor Center. Ini sebagai holding atau organizing. Nah DC ini membawahi warung besar. Nah diharapkan di setiap kabupaten kota ada 20 warung besar. Diharapkan ya, dan semoga bisa terwujud. Ya, itu memang kita udah punya tenaga kerjanya. Kalau nggak masuk overheadnya. Bapak gimana mau bersaing sama orang lain yang punya outlet 100? Iya. Overhead will kill you if you don't need enough quantity. Jadi kita akan punya satu DC 20 warung besar. Dan dia harus punya 20 warung kecil. Misalnya 20 warung ini dia punya pelanggan, tukang soto, warteg, warung Padang, 20 lagi. Sebab kita jamin pokoknya
warteg kita jamin berasnya baru, murah. Dan mungkin karena dia percaya, karena kami kasih dia modal, kita kasih dia utang, dia juga bisa ngutangin si warung si pecel lele. Betul. Ya kan? Maka terjadilah sirkulasi ekonomi. Nah, kalau di satu kabupaten ada 20 kali 20 kan 400, Pak. 400 kali 15 kabupaten 6.000. That's the dream. Dan di Indonesia ini dikalikan dengan sekian provinsi. Statement atau idiom kita yang kita mau coba, we will be the biggest supply chain in Indonesia. Muti, ada berapa provinsi kita? 34. Dikali 6.000. Wah, sudah tidak terhitung ya, Budi? Jadi konsepnya itu nanti di antar warung Pancasila akan ada tuh interlocking network. Jaringan. Di Lampung punya lada, di Manado nggak ada, yuk ada lada nggak? Akan jadi dan ini networknya mau kita jual. Ini loh Pak, ini networknya warung Pancasila. Karena kita harapkan Pancasila itu dipahami dan dijauhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan ke situ. Can you believe 34 dikali 6.000? Maybe not only in Indonesia, maybe we are the biggest supply in the world. Iya, harapannya seperti Dan itu. kita bangga dong. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah banyak mengobrol nih ya seputar tentang ekonomi, bahkan sampai warung Pancasila yang memang menjadi suatu hal inovasi yang baru dan pertama kali ada di Indonesia dan juga di Lampung, dan harapannya. Ini yang kedua ya, yang pertama ada di Jakarta namanya Warung Titin. Oh, oke. Tetapi satu dan kita lagi berusaha supaya dia jangan tutup. Oke. Kita lagi mati-matian supaya Untuk belain bisa itu bertahan karena gitu ya? karena memang persaingannya luar biasa. Iya, betul. Ya, tapi udah deh saya bilang kalau di Jakarta kan banyak orang yang lain. Biasanya di Lampung dulu deh. Oke, jadi fokusnya sekarang adalah di Lampung. Iya. Iya, dan harapannya semoga tidak hanya 5 titik yang ada di Kota Bandar Lampung saja, tapi bisa menambah jaringannya tentunya di 15 kabupaten atau kota yang ada di Lampung. Nah, Pak Petrus, sebenarnya apa sih harapan Pak Petrus ini ya sebagai salah satu inisiator dari Warung Pancasila dengan berjalannya Warung Pancasila ini di Lampung? Saya koreksi ya, saya inisiator Warung Pancasila di Lampung. Kalau di Indonesia inisiatornya adalah Bapak Yapto dan Pak Aisyad Rashid, ya dengan konsepnya Jabar, DKI, Banten. Oke, saya bilang Lampung karena menurut saya Lampung ini rasa guyupnya masih lebih ada, kental gitu, ya. Sebenarnya Lampung ini menjadi titik awalnya, starting point untuk kita bergeser ke yang lain. Begitu. Oke. Harapan kedepannya seperti apa nih Pak Petrus? Ya, saya bilang kita boleh berharap, tapi tidak bermimpi. Berharap itu harus saya berharap bahwa konsep ini, konsep yang benar, dibuat dengan benar, maka hasilnya pasti benar. Nah, kita akan buat tim yang lebih solid, ya. Karena menurut saya di mana-mana makin banyak meja makin mahal. Iya, betul. Begitu mejanya sedikit, jadi saya yakin by konsep kita akan lebih murah. Yang kedua, by quantity. Kenapa kita dulu nggak bisa bersaing? Karena kita 2 warung yang lain 1.000 warung. Tapi begitu saya punya 400 warung, kita punya quantity. Overhead saya akan turun. Dan karena banyak orang, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya ada di setiap komplek perumahan, ada di setiap RT atau RW, ngapain sih emak-emak jauh ke kota? Jalan kaki saja. Sekarang ini kalau di Jakarta, di setiap rumah pun sudah ada raksasa ekonominya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan ya wawasan dan informasi seputar tentang Warung Pancasila dan juga dunia perekonomian di Indonesia dan juga di Lampung. Tadi kita sudah banyak mendengarkan hal-hal penting yang diutarakan tentunya oleh Pak Petrus. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara podcast kali ini, kita akan mendengarkan closing statement mungkin yang akan diungkapkan oleh Pak Petrus kepada Tribuners di rumah.
Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh abang, mbak, uni, adik-adik saya, saudara saya bahwa kita harus bangga terhadap nama kita, Lampung. Karena kita orang Lampung, kita harus bangga jadi orang Lampung. Kita harus buat keunikan di Lampung. Ya. Yang kedua, setiap orang yang selalu bilang kita ini berpancasila, coba semua ayatnya itu dijalankan. Semoga dengan adanya Warung Pancasila ini, sila kelima betul-betul bisa dijalankan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gabungan dua itu, kebanggaan dan membentuk itu, maka tagline saya adalah Lampung bisa. Kita punya Lampung bisa, nggak kalah sama yang lain-lain. Dan bisa itu kapan? Sekarang, besok, lusa. Nah, saya teringat ada pepatah Lampung. Apa itu? Katanya, Kimakam, siapa lagi? Kimak Tanu, kapan lagi? Wah iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Wah luar biasa nih closing statement yang diungkapkan oleh Pak Petrus. Semoga harapan Pak Petrus ke depannya bisa terwujud dan sukses terus untuk karirnya Pak Petrus. Luar biasa sekali obrolan kita dan tentunya Mutiara sendiri dan juga Tribuners di rumah mungkin akan menambah wawasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Petrus. Dan memang benar Tribuners bahwasannya Warung Pancasila ini dibentuk supaya bisa menerapkan nilai kebanggaan, rasa bangga kita dan juga poin kelima atau nilai kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung Mutiara bersama dengan Pak Petrus Chandra selaku Dewan Penasihat BP3 Pusat dan juga calon anggota DPD RI ya 2024 sampai 2029. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.